Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kita akan mempelajari materi pendidikan Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2 bab 7, yaitu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Kemudian ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Faridatun Hikmah, SPD. Tahukah anak-anak bagaimana sih kejadiannya ketika bumi berhenti berputar? Kira-kira apa sih yang terjadi? Yaitu berhentinya kehidupan. Nah, sekarang hari kiamat itu apa sih artinya? Coba, ada yang tahu nggak? Hari kiamat merupakan hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah, baik manusia, tumbuhan, hewan, yang sering kita sebut juga dengan hari akhir. Beriman pada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, di mana kita harus percaya karena hari kiamat pasti terjadi. Terus, kapan terjadinya? Nah, ini perlu diketahui bahwa hari kiamat itu adalah rahasia Allah. Jadi, hanya Allah yang mengetahui kapannya. Itu semuanya Allah yang tahu. Manusia tidak akan tahu kapan kiamat itu terjadi. Kenapa kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi? Karena Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11, di mana di situ dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jimalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawasinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawasinuhu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Adapun macam-macam hari kiamat itu ada dua. Yang pertama itu kiamat sugro, artinya kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Nah, perlu diketahui bahwa kiamat sugro yaitu berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia, baik secara individu maupun kelompok. Contohnya, kematian seseorang, ada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kemudian gunung meletus, itu merupakan contoh dari kiamat sugro. Nah, selain itu juga ada yang namanya kiamat kubro. Terus apa sih bedanya dengan kiamat sugro? Kalau kiamat kubro itu hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Langit bumi hancur semuanya. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Terus apa sih tanda-tandanya? Sekarang kita bisa melihat contohnya ada gunung meletus. Ini adalah salah satu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Ada lagi yaitu tsunami. Tsunami merupakan salah satu contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Anak-anak bisa lihat ketika di mana proses mau hancurnya alam semesta hanya sebuah ilustrasi. Di sini digambarkan seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Adapun tanda-tanda hari kiamat itu ada dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda kecil seperti halnya riba makin meluas,
Kita lihat saat ini banyak sekali ya melakukan riba. Kemudian banyaknya kemaksiatan yang sudah tidak asing lagi pada saat ini. Kemudian wanita berpakaian seperti laki-laki dan sebaliknya laki-laki berpakaian seperti wanita. Kemudian tanda besar seperti halnya munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj. Kalau sudah terjadi tanda besar, maka semakin dekat dengan hari kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat, maka manusia akan mengalami beberapa tahapan. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, di mana manusia yang sudah meninggal akan dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di Padang Mahsyar, yaitu Yaumul Hasyr, namanya hari berkumpulnya manusia. Nah, setelah itu, maka ada yang namanya Yaumul Hisab, di mana manusia akan diperhitungkan amal perbuatannya selama di dunia. Setelah hari perhitungan, maka tibalah yang namanya Yaumul Mizan, di mana hari penimbangan manusia, yaitu amal perbuatan antara perbuatan baik, perbuatan buruk, semuanya akan ditimbang. Setelah hari penimbangan, maka tibalah yang namanya Sirat atau jembatan Siratal Mustaqim, di mana manusia akan melewati satu persatu, yaitu melewati jembatan Siratal Mustaqim tadi. Untuk melewatinya, maka disesuaikan dengan amal perbuatannya manusia itu sendiri. Setelah itu, maka ada yang namanya Yaumul Jaza, di mana Yaumul Jaza itu adalah hari pembalasan. Jadi, manusia selama di dunia itu nanti seperti apa perbuatannya, maka disitulah nanti ada yang namanya hari pembalasan. Ada yang di surga, ada juga yang di neraka. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa manusia tidak selamanya hidup di dunia, tapi manusia itu akan hidup di akhirat abadan atau selama-lamanya, yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Anak-anak solihah, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Cukup sekian dari Bu Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.